Selamat siang buat kita semua. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan tugas mandiri dengan mata latih yang saya ambil, yaitu komunikasi dalam pengasuhan pendidikan anak usia dini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Nova Fitria Lutulung, Sarjana Pendidikan berasal dari kota Manado. Adapun tujuan yang saya ambil yaitu membangun hubungan komunikasi dalam suatu proses pertumbuhan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan melalui pengasuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak ini menurut para ahli ada beberapa masa di usia, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun ada pada masa membebel, dan di usia 1 sampai 2 tahun ada pada masa holofrasa, dan di usia 2 sampai 2,5 tahun ada pada masa ucap dua kata. Sedangkan di usia 2,5 sampai usia 3 tahun ada pada masa permulaan tata bahasa. Dan di usia 3 sampai usia 4 tahun ada pada masa menjelang tata bahasa dewasa. Dan yang terakhir 4 sampai 6 tahun ada pada masa kecakapan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini berkaitan dengan proses yang alami dan dikenal dengan perolehan bahasa, dan di mana anak mendengar dalam situasi apapun sehingga memberi pengaruh pada perkembangan bahasa yang diterima oleh anak. Untuk itu perlu stimulasi bagi anak dengan langkah-langkah, yaitu bahasa anak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, anak dapat berkomunikasi dengan teman sebaya saat belajar di sekolah ataupun berada di luar sekolah. Dan yang ketiga, memberikan media pembelajaran dengan media permainan yang dapat menstimulasi anak untuk berbahasa. Dan yang selanjutnya, membangun kerjasama antara guru, anak, dan orang tua pada saat anak belajar. Selanjutnya, pengertian pola asuh anak. Pola asuh anak ini adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, perkembangan emosional, sosial, perkembangan finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dia bertumbuh menjadi dewasa. Pola asuh dan status gizi yang mempengaruhi anak pada stunting. Untuk mengatur pola asuh dalam memahami asupan gizi pada anak yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke stunting. Dalam memberikan makanan pada anak itu harus dipastikan oleh orang tua mengandung protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang seimbang. Adapun 3 jenis pola asuh yang mempengaruhi anak pada stunting, yaitu yang pertama otoriter. Otoriter ini bercerita tentang bagaimana orang tua memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Yang kedua permisif, di mana orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Dan yang ketiga, demokratis, di mana dapat menghargai kepentingan anak tapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Sehingga kesimpulan di mana pentingnya bahasa dalam berkomunikasi dan penerapan pola asuh yang benar akan menjadikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan mencegah stunting pada anak.
Sekian dan terima kasih.